Di sebuah negeri bernama Ninawa, hiduplah seorang nabi pilihan Allah, bernama Yunus bin Matta. Allah mengutusnya untuk menyampaikan dan mengajak kebenaran kepada kaumnya yang masih menyembah berhala. Akan tetapi mereka menolak, mengejek, dan tetap dalam kesesatan. Hari demi hari, Nabi Yunus mengajak dengan sabar kepada kaumnya. Akan tetapi mereka tetap membangkang, bahkan menantang Nabi Yunus untuk diturunkan azab dari Allah. Hingga akhirnya, beliau merasa kecewa dengan kaumnya. Sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk rasul-rasul. Quran Surat As-Saffat ayat 139. Dalam kekecewaannya dan marah kepada kaumnya, Nabi Yunus memutuskan pergi meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah dari Allah. Ia naik kapal, berharap menjauh dari mereka. Tapi keputusan itu adalah awal dari ujian besar baginya. Karena Allah tidak meridhoi seorang nabi meninggalkan tugas kenabian tanpa izinnya. Ingatlah ketika dia berlari ke kapal yang penuh muatan. Quran Surat As-Saffat ayat 140. Di tengah perjalanan laut, badai besar datang. Kapal nyaris tenggelam. Para penumpang sepakat untuk mengundi siapa yang harus dilempar keluar agar kapal bisa selamat. Nama Yunus tetap keluar walaupun diundi selama 3 kali. Kemudian beliau rela melompat ke laut. Dan di saat itulah seekor ikan besar diperintahkan Allah untuk menelannya. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Quran Surat As-Saffat ayat 141. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Quran Surat As-Saffat ayat 142. Gelapnya laut, perut ikan, dan malam. Ada 3 kegelapan menyelimuti Yunus. Di sana, beliau tidak berputus asa. Dengan kerendahan hati beliau bersujud dan berdoa dengan penuh penyesalan dan kepasrahan kepada Allah dengan lafaz doa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah mendengar doa hambanya yang ikhlas. Maka ikan besar itu diperintahkan memuntahkannya Yunus di tepi pantai. Tubuhnya dalam keadaan lemah serta kulitnya terluka. Kemudian Allah tumbuhkan pohon labu agar segera pulih kesehatan tubuhnya. Dan ia pun kembali mendapatkan kekuatan. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 145. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 146. Nabi Yunus kembali ke kaumnya dan mendapati kaumnya yang beriman berjumlah tidak kurang dari 100.000 orang. Mereka menyesal, bertobat, beriman, dan Allah pun mengampuni mereka serta memberikan kenikmatan hidup sampai waktu tertentu. Dan kisah Nabi Yunus menjadi satu-satunya kaum yang selamat dari azab Allah karena bertobat sebelum terlambat. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, maka kami anugerahkan kepada mereka kenikmatan hidup sampai waktu tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98.